Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa itu Asyabul Uhdud? Mereka itu adalah sekelompok orang yang menggali parit yang dikutuk oleh Allah dalam firman-Nya. Binasa dan terlaknatlah orang-orang yang membuat parit yang berapi dinyalakan dengan kayu bakar ketika mereka duduk di sekitarnya. Quran Surah Al-Buruj surat ke-85. Mereka menggali parit dan menyalakan api di dalamnya menggunakan kayu bakar dengan tujuan membakar kaum mukmin. Oleh sebab itulah Allah mengutuk mereka. Cerita ini bermula dari seorang pemuda pemberani yang rela berkorban demi mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah. Mari kita dengarkan kisahnya sebagaimana diceritakan oleh Nabi Muhammad SAW kepada para sahabatnya. Sebelum lanjut, jika berkenan silahkan subscribe, like, dan share. Dahulu kala, ada seorang raja yang memiliki seorang penyihir. Ketika penyihir tersebut mulai menua, ia berkata kepada sang raja, "Karena usiaku sudah lanjut dan akhir hayatku semakin dekat, aku memohon agar diberikan seorang pemuda yang bisa aku ajari ilmu sihir." Maka raja memberikan seorang pemuda kepadanya, dan pemuda tersebut mulai belajar ilmu sihir. Di perjalanan menuju tempat tukang sihir itu, pemuda tersebut bertemu dengan seorang rahib yang ahli dalam ibadah. Pemuda itu kemudian mendatangi rahib dan mendengarkan apa yang disampaikan olehnya. Dia sangat terpesona oleh cara berbicara dan penyampaian rahib tersebut. Namun, setiap kali dia datang ke tukang sihir, dia dipukul dan ditanya, "Mengapa kamu tidak datang sebelumnya?" Dan jika dia pulang ke keluarganya, mereka juga memukulnya sambil bertanya, "Kenapa kamu tidak datang?" Akhirnya, pemuda itu menceritakan masalahnya kepada rahib. Sang rahib memberikan nasihat, "Jika tukang sihir ingin memukulmu, katakan saja bahwa keluargamu yang menahanku. Dan jika keluargamu ingin memukulmu, katakan bahwa tukang sihir yang menahanku." Suatu hari, tiba-tiba pemuda itu mendapatkan seekor binatang yang mengerikan lagi besar, yang telah menahan umat manusia sehingga mereka tidak dapat melewati jalan. Lalu dia mengatakan pada dirinya, "Pada hari ini aku akan mengetahui apakah perintah rahib yang lebih dicintai Allah atau perintah tukang sihir." Kemudian dia mengambil batu dan berkata, "Ya Allah, jika perintah rahib itu lebih Engkau sukai dan ridho daripada perintah tukang sihir, maka bunuhlah binatang ini sehingga orang-orang dapat melewati jalan." Kemudian, dia melempari binatang itu dengan batu, hingga akhirnya binatang tersebut mati, dan orang-orang bisa melewati jalan tersebut dengan aman. Setelah itu, pemuda tersebut menceritakan kejadian itu kepada sang rahib. Rahib itu kemudian berkata kepadanya, "Wahai anakku, engkau lebih baik dari diriku, dan engkau akan menghadapi ujian. Jangan sampai engkau memberitahukan tentang diriku kepada siapapun." Selanjutnya, pemuda itu diberi kemampuan untuk menyembuhkan orang-orang yang menderita penyakit sompak, lepra, dan berbagai macam penyakit lainnya. Dengan izin Allah, dia mampu menyembuhkan mereka. Raja mempunyai seorang pembantu yang buta. Dia mendengar berita tentang pemuda tersebut. Maka dia pun mendatanginya dengan membawa hadiah yang cukup banyak seraya berkata, "Sembuhkanlah diriku, dan engkau akan mendapatkan semua yang ada di sini." Pemuda itu menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan seorang pun. Sebenarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah yang Maha Mulia lagi Maha Perkasa. Jika engkau beriman kepada Allah, maka aku akan berdoa kepadanya sehingga dia pun akan menyembuhkanmu." Maka orang itu pun beriman, kemudian pemuda itu mendoakannya, lalu Allah memberikan kesembuhan kepadanya. Setelah itu orang tersebut menghadap sang raja, dia duduk di dekatnya sebagaimana yang biasa dia lakukan. Sang raja berkata kepadanya, "Hai Fulan, siapa yang telah mengembalikan pandanganmu ini?" "Rabku," jawabnya. "Aku?" tegas raja tersebut. Pengikutnya itu menjawab, "Tidak, Rabku dan juga Rabmu." "Apakah engkau mempunyai Rab selain diriku?" tanya raja itu. Dia pun menjawab, "Rabku dan juga Rabmu adalah Allah." Kemudian pengikutnya itu disiksa tiada henti-hentinya hingga akhirnya dia memberitahu tentang keberadaan sang pemuda. Dibawanya pemuda itu kepada sang raja. Raja itu berkata, "Telah sampai berita kepadaku bahwa sihirmu dapat menyembuhkan penyakit sompak, lepra dan berbagai penyakit lainnya." Sang pemuda menjawab, "Aku tidak dapat menyembuhkan penyakit, hanya Allah saja yang dapat menyembuhkan penyakit." Sang raja berkata, "Aku?" Sang pemuda menjawab, "Tidak." Raja itu bertanya, "Apakah ada Rab selainku?" Sang pemuda menjawab, "Rabku dan Rabmu adalah Allah."
Maka disiksalah pemuda itu hingga akhirnya ia memberitahu tentang keberadaan sang rahib. Lalu rahib itu dibawa menghadap raja, dan raja itu berkata, "Tinggalkan agamamu." Namun sang rahib menolak permintaan tersebut. Akibatnya, raja memerintahkan agar gergaji diletakkan di tengah kepalanya, sehingga tubuhnya terbelah menjadi dua. Kemudian, raja berbicara kepada orang buta yang telah disembuhkan oleh pemuda itu, "Tinggalkan agamamu." Namun, orang itu juga menolak, sehingga raja melakukan hal yang sama padanya, membelah tubuhnya menjadi dua dengan gergaji. Setelah itu, raja beralih kepada pemuda tersebut dan berkata, "Tinggalkan agamamu." Namun, pemuda itu tetap menolak perintah raja. Kemudian, raja memerintahkan beberapa orang untuk membawa pemuda itu ke puncak sebuah gunung dan berkata, "Jika dia setuju untuk meninggalkan agamanya, biarkan dia hidup. Namun, jika dia tetap menolak, lemparkan dia dari puncak gunung." Mereka pun membawa pemuda itu ke atas gunung. Ketika mereka mencapai puncaknya, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Lalu gunung tersebut bergetar hebat, menyebabkan mereka semua terguling. Kemudian, pemuda itu kembali dan mencari cara untuk menemui raja. Setelah berhasil bertemu, raja bertanya, "Apa yang terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu?" Pemuda itu menjawab, "Allah Ta'ala telah menyelamatkanku dari mereka." Lalu, raja mengirim beberapa orang lagi dan memerintahkan, "Jika kalian sudah sampai di tengah lautan, jika dia setuju untuk meninggalkan agamanya, biarkan dia hidup. Namun, jika dia tetap menolak, tenggelamkan dia." Ketika mereka mencapai tengah lautan, pemuda itu berdoa, "Ya Allah, selamatkanlah aku dari mereka sesuai dengan kehendak-Mu." Akhirnya, mereka semua tenggelam. Selanjutnya pemuda itu datang lagi dan menemui sang raja, lalu raja itu bertanya lagi, "Apa yang telah terjadi dengan orang-orang yang mengawalmu?" Dia menjawab, "Allah telah menyelamatkan diriku dari mereka." Lebih lanjut pemuda itu berkata, "Sesungguhnya engkau tidak akan dapat membunuhku sehingga engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu. Jika engkau mengerjakan apa yang aku perintahkan kepadamu, barulah engkau bisa membunuhku. Jika tidak, engkau tidak akan pernah dapat membunuhku." Raja itu pun bertanya, "Apa itu?" Dia menjawab, "Engkau harus mengumpulkan orang-orang di suatu tanah lapang, lalu engkau menyalib diriku di batang pohon, lalu ambillah panah dari tas milikku, kemudian ucapkan, 'Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini.' Jika engkau melakukan hal tersebut, maka engkau akan dapat membunuhku." Kemudian raja itu pun melakukan hal tersebut dan meletakkan anak panah di busur miliknya dan kemudian dia melontarkannya seraya berkata, "Dengan nama Allah, Rabb pemuda ini." Maka anak panah itu pun meluncur tepat mengenai pelipisnya. Selanjutnya pemuda itu meletakkan tangannya pada bagian yang terkena panah tersebut dan kemudian wafat. Maka, melihat hal itu, orang-orang pun berkata, "Kami beriman kepada Rabb pemuda ini." Lalu dikatakan kepada raja tersebut, "Bagaimana pendapatmu melihat apa yang selama ini engkau hindari?" "Demi Allah, sesungguhnya hal itu telah terjadi. Semua orang telah beriman kepada Allah." Lalu raja memerintahkan prajuritnya agar menyiapkan peralatan galian untuk membuat parit-parit dan menyalakan api di dalamnya, seraya berkata, "Barang siapa yang bersedia meninggalkan agamanya, biarkan mereka tetap hidup. Namun, jika mereka menolak, lemparkan mereka ke dalam parit yang berapi." Dari kisah ini, kita dapat mengambil beberapa pelajaran penting. Petunjuk Allah. Allah memberi petunjuk kepada siapa yang Dia kehendaki dan menyesatkan siapa yang Dia kehendaki. Pemuda dalam kisah ini mendapatkan petunjuk meskipun berada di bawah pengawasan tukang sihir dan raja kafir. Belajar sejak muda. Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh sejak muda, seperti pemuda itu, agar dapat menolong diri dan orang lain dengan ilmu yang bermanfaat. Kembali kepada Allah. Jangan terperdaya oleh kelebihan seseorang, tapi ingatlah bahwa segala sesuatu berasal dari Allah. Pemuda itu selalu menegaskan bahwa hanya Allah yang menyembuhkan. Kebenaran dan kebatilan. Allah akan selalu menampakkan kebenaran dan membela pendukungnya serta menyingkirkan kebatilan. Pengorbanan untuk tauhid. Seorang beriman boleh mengorbankan dirinya untuk menegakkan tauhid dan mengajak orang beriman kepada Allah, seperti yang dilakukan pemuda tersebut. Ujian keimanan. Orang-orang beriman akan menghadapi ujian atas keimanan mereka, sebagaimana kisah ini dan banyak kisah lainnya dalam Al-Quran.
Semoga kita dapat mengambil hikmah dari kisah ini dan selalu menjaga iman kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.